Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 12 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengapa Harus Berdusta. Firman Tuhan terambil dalam Kolose 3 ayat 9 sampai dengan ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah hidup kami sungguh-sungguh dibebaskan dari kebohongan, dusta, dan penipuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kemudian kita kalau berbicara tentang dusta, kebohongan, maka ujung-ujungnya adalah penipuan. Sehingga bohong dan dusta itu melahirkan yang namanya adalah penipuan. Dan penipuan tentu pada akhirnya akan merugikan orang lain dengan memberikan janji yang seakan-akan baik, namun sesungguhnya menghasilkan keburukan bagi orang yang menerimanya. Sehingga kalau berbicara tentang dusta, bohong, dan kemudian berakhir dengan penipuan, kemudian merugikan orang lain, dan kemudian beranak cucukan rasa sakit hati karena dibohongi, rasa sakit hati karena didustai, dan rasa sakit hati yang luar biasa karena dilakukan penipuan oleh pihak lain. Firman Tuhan berkata, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dusta, bohong, kemudian penipuan itu digambarkan sebagai sebuah kehidupan manusia lama yang harus ditanggalkan. Mari kita belajar secara lebih jelas itu tingkah laku manusia. Kita melihat anak-anak. Anak-anak masih kecil, maka kita perlu melihat baik anak kita, cucu kita, atau diri kita sendiri. Kita pernah berbohong dan berdusta kepada orang lain. Salah satunya adalah tatkala anak ditanya, "Nak, apakah ada ulangan besok?" Sebetulnya ada ulangan, sebetulnya ada ujian, tapi anak menjawab tidak, mah. Mengapa demikian? Karena pasti akan disuruh belajar, pasti akan dituntut oleh orang tuanya supaya punya nilai minimal, jangan merah. Kalaupun tidak mendapatkan nilai yang sempurna, tapi harus di atas rata-rata. Artinya, berbicara tentang jujur, berbicara tidak berdusta dan tidak berbohong, ada resikonya. Resikonya menyangkut kepada diri sendiri, harus melakukan segala sesuatu dengan benar. Kalau kita berbicara itu adalah kehidupan anak, tapi kalau berbicara tentang kehidupan orang dewasa atau anak remaja juga bisa berdusta dan berbohong. Berangkat waktu dia semakin besar lagi. Ada banyak penipuan. Setelah orang berumah tangga, awalnya kelihatannya semuanya bagus-bagus saja, baik-baik saja. Setelah berumah tangga 2 tahun, 3 tahun, sekian lama, lalu keluarlah aslinya. Mengapa kemudian orang terkaget-kaget? Kok dia berubah? Sesungguhnya bukan berubah, tetapi karena ada kebohongan dusta yang diungkapkan baik lewat kata-kata maupun lewat kehidupan. Artinya, seseorang yang mau berbicara jujur, maka hidupnya juga harus jujur. Seseorang yang mau berkata benar, maka pikirannya harus benar, pikirannya, hatinya harus benar, emosinya harus benar, motivasinya harus benar. Sehingga jujur itu identik dengan ketulusan, jujur identik dengan hidup apa adanya, dan jujur identik dengan hidup dalam kebenaran. Orang yang tulus, hidup dalam kebenaran, akan hidup apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena sesuatu yang ditutup-tutupi biasanya itu menyangkut kekurangan diri sendiri, atau aib, atau kemudian apa yang diperbuat yang menjadi salah. Memang kita tidak dipanggil untuk mengumbar aib kita, dosa kita, aib kita. Maka yang paling pertama proses yang harus dilakukan adalah menghadap kepada Allah, mengakui dosa. Ya Tuhan, aku sudah berbuat dosa, aku sudah melukai hati Tuhan. Aku sudah berbuat yang kotor, yang najis, yang haram, yang tidak dibenarkan oleh firman Allah. Sehingga bagaimana orang bisa hidup dengan benar dan jujur, dan tidak berdusta, tidak berbohong, apalagi menipu dan merugikan orang lain. Dia harus steril dari berbagai macam dosa-dosa, kehendak pribadi, niat-niat jahat di hadapan Allah. Dengan demikian,
Seseorang yang terbebas dari dusta dan kebohongan, dia transparan di hadapan Allah. Dia rutin datang kepada Tuhan, memperbaiki dirinya, meninggalkan dan menanggalkan manusia lama. Sahabat seperjalanan, biasanya orang berdusta dan berbohong untuk meningkatkan citra diri. Padahal citra diri itu adalah dipoles sedemikian rupa lewat kebohongan. Namun citra diri yang dipoles, kondisi diri yang kemudian hanya dikemas sedemikian lupa, hanya bagian luarnya saja, tidak akan mengubah bagian dalamnya menjadi baik. Sehingga seorang yang hidup jujur sesungguhnya tidak ada yang dirugikan di dalam dirinya. Dan kita tahu dengan jelas kebohongan dusta hanya akan membangun sebuah hubungan relasi jangka pendek. Namun pada akhirnya adalah kita akan menabur kebohongan, kita akan menuai ketidakpercayaan. Tidak ada lagi orang yang percaya kepada orang yang suka berbohong dan berdosa. Walaupun ada satu titik dia sudah bertobat, Tuhan aku berhenti dari kebohongan dan kedustaan. Tetapi setelah kebohongan itu Tuhan memang paham. Tetapi yang namanya orang berdusta, orang berbohong, atau orang menipu, itu dikenang, diingat oleh orang lain. Dan orang akan berhati-hati. Tidak ada lagi kepercayaan yang bisa dibangun dalam bisnis, dalam hubungan keluarga, hubungan persahabatan. Dusta dan kebohongan hanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita berjuang tidak hidup dalam kedustaan, tidak hidup dalam kebohongan, karena dusta dan bohong adalah hidup lama. Kita harus tinggalkan seperti firman Tuhan katakan dan tanggalkan pada ayat yang ke-10. Kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Untuk mempunyai pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Apa kemudian yang dialami kalau orang hidup jujur? Maka dia tidak perlu lagi menyembunyikan sesuatu. Dia terbebas daripada ketakutan, kekhawatiran yang disembunyikan itu satu hari nanti kelak akan terbongkar. Kalau tidak terbongkar di hadapan manusia, dia terbuka secara transparan di hadapan Allah. Sahabat perjalanan, nikmatilah sebuah kehidupan yang benar, jujur, tulus, tanpa ada niat-niat buruk. Apalagi kemudian melakukan penipuan dengan berbagai macam cara. Penipuan di dunia bisnis, penipuan di dunia dagang, penipuan di dalam hubungan relasi, karena ada kepentingan yang kita ingin raih, kita tidak memikirkan dampaknya buat orang lain. Luka yang ditimbulkan dari dusta dan kebohongan, dan luka yang ditimbulkan dari yang namanya penipuan, itu akan berbekas, dan kita tidak tahu berapa lama orang bisa sembuh dari hal tersebut. Mari kita nikmati keindahan hidup dalam kebenaran dengan terbebas hidup dari dusta, terbebas hidup dari kebohongan, terbebas hidup dari penipuan, terbebas hidup dari merugikan orang lain. Jujurlah, karena orang jujur itu dikasih oleh Tuhan. Orang yang jujur, hidupnya pun akan mengalami sebuah kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak perlu takut dikejar-kejar oleh kelakuan dan tindakan yang diperbuatnya. Dan tindakan kelakuan yang buruk dalam bentuk dusta dan kebohongan. Itu akan terus mendakwa kita. Itu akan terus mengejar kita. Dan hidup kita tidak pernah akan tenang. Hidup kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Dan hidup kita jauh daripada kebahagiaan ilahi yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang jujur, bagi orang-orang yang hidup benar, bagi orang-orang yang terbebas dari kebohongan dan dusta. Biarlah kita tidak berdosa, kita tidak berbohong. Allah yang kita sembah, Allah yang benar. Jauhi, buang, tinggalkan, tanggalkan manusia lama dari kebohongan dan dusta. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan yang Maha sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.